warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khofifatul Rahman, NIM 203190281. Perkenalkan, nama saya Nurul Sa'adatunisa, NIM 203190284 dari kelas PGMIH. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemerintahan dinasti Utsmaniyah yang beranggotakan saya sendiri Nur Khofifatul Rahman dan juga teman saya Nurul Sa'adatunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban pada masa dinasti Utsmani. Peradaban pada masa dinasti Utsmani terjadi dalam 6 bidang. Yang pertama bidang militer, yang kedua bidang pemerintahan, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang ilmu pengetahuan, yang kelima bidang budaya, dan yang terakhir bidang keagamaan. Untuk yang pertama bidang militer. Para pemimpin kerajaan Turki Utsmani adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Namun, kerajaan Turki Utsmani mencapai masa keemasannya bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Akan tetapi, yang terpenting di antaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Orkan, pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasi kekuatan militer dengan baik, serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orkan berhasil menformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Yang A, tentara Sipahi atau tentara reguler, yang mendapatkan gaji tiap bulannya. B, tentara Hazeb atau tentara iraguler, yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau al-ghanimah. Yang terakhir, tentara Jenisari atau Inkisyariyah, yaitu tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Yang kedua, bidang pemerintahan. Suksesnya ekspansi Turki Utsmani selain karena ketangguhan tentaranya juga dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang luas, raja-raja Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas dalam struktur pemerintahan. Sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh Sadr al-Azam atau Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau Gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1, di bawahnya terdapat beberapa al-Zanazik atau Alawiyah, yaitu bupati. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pemerintahan Utsmaniyah menerapkan kebijakan pengembangan bursa, Adrianopel, dan Istanbul. Semuanya adalah ibu kota Utsmaniyah, yang menjadi pusat perdagangan dan industri besar karena para pedagang dan pengrajin memainkan peran besar dalam pembentukan metropolis baru. Dasar ekonomi Utsmaniyah sangat terkait dengan konsep dasar negara dan masyarakat Timur Tengah. Tujuan utama negara itu adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan pemimpin. Cara untuk meraihnya adalah mendapat sumber pendapatan yang banyak dengan menyejahterakan kelas pekerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan negara tanpa mengacaukan kemakmuran rakyatnya demi mencegah kerusuhan dan melindungi tatanan masyarakat tradisional. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Turki Utsmani merupakan bangsa yang berdarah militer, sehingga banyak yang memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan tidaklah begitu menonjol. Karena itulah, dalam khasanah intelektual Islam, kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Namun demikian, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Ada salah satu masjid yang terkenal keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia, yang mana hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya, banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung,
makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Yang kelima, bidang budaya. Dinasti Utsmani Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman kemajuannya. Dalam bidang kebudayaan, Turki Utsmani banyak memunculkan tokoh-tokoh penting seperti yang terlihat pada abad ke-16, 17, dan 18. Antara lain abad ke-17, muncul penyiar yaitu Nafi. Nafi bekerja untuk Murad Pasha dengan menghasilkan karya-karya sastra qasid yang mendapat tempat di hati para sultan. Di antara penulis yang membawa pengaruh Persia ke dalam istana Utsmani adalah Yusuf Nabi. Ia muncul sebagai juru tulis bagi Musahif Mustafa, salah seorang menteri Persia dan ilmu-ilmu agama. Dalam bidang sastra prosa, kerajaan Utsmani melahirkan dua tokoh terkemuka yaitu Khatib Çelebi dan Evliya Çelebi. Yang terbesar dari semua penulis adalah Mustafa bin Abdullah yang dikenal dengan Khatib Çelebi dan Haji Halevi. Ia menulis buku bergambar dalam karya terbesar Kasif Az-Zunun fi Asma'i Al-Kutub wa Al-Funun. Selain itu, terdapat salah seorang penyair yang paling terkenal adalah Muhammad Esat Effendi yang dikenal dengan Galib Dede atau Syah Galib. Adapun di bidang seni arsitektur Islam, pengaruh Turki sangat dominan, misalnya bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammad atau Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sultan Sulaiman, dan Masjid Hagia Sophia yang berasal dari gereja. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Di kerajaan Turki Utsmani tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling terkenal ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat yang banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer, tarekat Bektashi mempunyai pengaruh yang sangat dominan di kalangan Janishari, sehingga mereka sering disebut dengan tentara Bektashi. Sementara tentara Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Jenasi Bektashi. Di lain pihak, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Contoh, Sultan Abdul Al-Hamid II begitu fanatik dengan aliran Asy'ariyah. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Kemunduran Turki Utsmani terjadi sejak pemerintahan Sultan Muhammad III pada tahun 1594. Namun sebagai negara yang besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat karena masih ada usaha para sultan dalam menyelamatkan negara. Tetapi keadaan ini sangat mengganggu pola kehidupan Daulah Utsmaniyah. Setelah itu pemerintahannya dilanjutkan oleh 19 orang Sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Turki. Namun kekuasaan para sultan tersebut tidak sebesar dan sekuat sultan-sultan sebelumnya. Dalam 88 tahun berikutnya, Turki Utsmani tidak hanya menderita kerugian teritorial, tetapi daerah penaklukan mereka diambil alih. Pada saat di bawah pimpinan Sultan Murad IV, Kesultanan tampaknya menghidupkan kembali kemegahan yang telah dicapai di bawah Sultan Sulaiman. Namun penampilan eksternal ini menipu. Benih disintegrasi menyerang struktur dalam negara dengan hasil yang menjadi nyata dalam abad berikutnya. Bencana melanda Daulah Utsmaniyah antara 1683 dan 1699 atau dalam 16 tahun yang diikuti kegagalan upaya Turki Utsmani kedua untuk menyerbu Wina. Pada masa kemundurannya, sebagian Sultan Turki Utsmani lebih suka bersenang-senang sehingga melupakan kepentingan perjuangan umat Islam. Akibatnya, Daulah Utsmaniyah dapat diserang oleh musuh dari Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Abu Al-Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dalam bukunya Mazza Kasiro Al-Alam bi Inhitah Al-Muslimin menggambarkan dengan sangat jelas kelemahan ekonomi, sains, agama, dan sosial serta moral yang mengakibatkan kemunduran politik dan militer Daulah Utsmaniyah. Faktor kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama ialah ekonomi yang semakin melemah.
Keberhasilan Portugal dan Spanyol untuk menemukan jalan perdagangan dunia ke Asia telah menjadi titik awal kebangkitan Eropa. Mereka berhasil merebut rute, pangsa pasar, dan sumber bahan baku perdagangan dunia. Usaha mereka semakin mengakar kuat dengan keberhasilan mereka menjajah dan memonopoli kekayaan dunia Islam yang sangat kaya. Hal ini mengakibatkan kemiskinan dan kemunduran ekonomi yang berat di dunia Islam. Ketika Sultan Abdul Aziz menjadi Sultan Turki Utsmani pada tahun 1861, para sultan terdahulu telah meninggalkan hutang negara sebanyak 15 juta pound sterling. Pada tahun itu pula, utang negara membengkak menjadi 103 juta franc. Pada tahun 1870 sampai 1880, Daulah Utsmaniyah mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Untuk menutupinya, Turki Utsmani harus berhutang kepada Inggris, di mana Inggris mensyaratkan pendirian bank-bank Inggris di Istanbul dan lembaga pengawas keuangan Inggris. Daulah Utsmaniyah juga mempunyai hutang yang sangat besar kepada perusahaan raksasa Prancis Orlando dan Toynbee Ltd. Ketika negara tidak mampu membayar hutang, Prancis memaksa pembayaran segera utang tersebut. Ketika hal itu tidak dipenuhi, Prancis marah besar pada tahun 1901 Masehi dan merebut Pulau Midley dan Maltian. Hal ini mendorong sejumlah negara Eropa untuk merebut beberapa pulau penting lain sehingga memaksa Daulah Utsmaniyah untuk menuruti segala tekanan ekonomi mereka. Sampai Perang Dunia Pertama, utang Daulah Utsmaniyah mencapai 3.900 juta franc, mayoritas dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Faktor yang kedua yaitu kelemahan sains dan agama. Dalam belenggu kehidupan akidah Murji'ah dan tarekat Sufi, dinilai wajar bila umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan yang parah dalam aspek agama dan sains. Tentang kemunduran bidang teknologi dan industri, Imam Al-Ghazi menyebutkan ketika telegraf pertama kali masuk kota Aleppo tahun 1278 Hijriah, masyarakat menganggapnya sebagai setan. Ustadz Abu Al-Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi juga menyebutkan bahwa industri perkapalan baru masuk ke Turki pada abad 16 Masehi. Percetakan alat-alat medis dan sekolah-sekolah militer baru masuk pada abad 17 Masehi. Pada abad-abad tersebut, Daulah Utsmaniyah sangat asing dari industri, teknologi, dan sains, sehingga menganggap segala penemuan baru di bidang teknologi dan industri sebagai sihir. Faktor yang ketiga yaitu kelemahan sosial dan moral. Dekadensi moral yang sangat parah telah menggejala di seantero dunia Islam. Penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan memperkaya para pegawai wakaf, menjamurnya warung-warung khamar, rumah-rumah judi, minuman keras, dan pelacuran. Husain bin Muhammad Nasif bahkan menyebutkan kota suci Mekah telah ramai dengan warung-warung minuman keras dan pelacuran. Tenggelamnya masyarakat dalam musik dan nyanyian dan aneka ragam kebejatan moral lainnya menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat. Berbagai akhlak mulia sudah dianggap sebagai sebuah tradisi kuno, kering dari nilai-nilai keimanan, dan setiap saat bisa ditinggalkan dengan alasan kemajuan zaman. Jilbab yang menjadi busana wanita muslimah, misalnya, telah dianggap sebagai sekedar budaya setempat, dan manakala penjajah salibis Eropa datang dengan emansipasi wanitanya, dengan serta-merta banyak yang melepaskan jilbabnya. Awal isu westernisasi dan gerakan pembaruan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Turki Utsmani dari barat menjadi awal isu tentang pembaruan, modernisasi, dan westernisasi. Pada awal abad ke-18, usaha-usaha pembaruan itu sifatnya lain sebab Khilafah Utsmaniyah mulai membuka pintu bagi barat. Kontak-kontak diplomatik dan kultural dengan negara Eropa meyakinkan para negarawan Utsmani akan keunggulan teknik barat dan menjadikan mereka berupaya mencari bantuan teknis dalam urusan-urusan kemiliteran dari para ahli barat. Menjelang akhir abad ke-18, hubungan-hubungan yang dijalin dengan barat itu mengakibatkan meningkatnya pencarian jati diri karena kaum intelektual dan negarawan Utsmani mulai memandang westernisasi sebagai persyarat pembaruan kerajaan Utsmani. Karena itu, abad ke-19, perhatian pokok para pembaru Utsmani ialah membaratkan angkatan bersenjata, lembaga-lembaga pendidikan, hukum, dan politik kerajaan Utsmani. Permasalahan yang mereka hadapi ialah bagaimana cara melakukannya dalam suatu masyarakat di mana Islam sudah berpenetrasi ke dalam substruktur sistem sosiopolitik Turki Utsmani. Namun, pada akhir abad ke-18, kekuasaan Turki Utsmani tidak mampu lagi untuk mempertahankan dirinya menghadapi perkembangan kekuasaan dan kekuatan militer Eropa, serta tidak mampu mengelak dari penetrasi komersial Eropa. Tahun 1908, terjadi krisis politik internal di dalam tubuh kekuasaan Turki Utsmani yang mengganggu perimbangan kekuatan.
Perang Dunia Pertama menyempurnakan proses kesendirian Turki Utsmani sehingga pada bulan Desember 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama dan masuk ke dalam kubu Jerman dan Austria. Kekuasaan Turki Utsmani juga semakin lemah dan berkurang karena beberapa negeri kekuasaannya memisahkan diri. Di antaranya, Rumania melepaskan diri dari Turki Utsmani pada bulan Maret 1877. Inggris diizinkan menduduki Siprus bulan April 1878, Besarabia, Karus, Ardan, dan Batum dikuasai Rusia, Mesir, Hijaz, Syam, dan Irak memisahkan diri pada fase akhir Khilafah Utsmaniyah lewat Revolusi Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein. Kemunduran dinasti Utsmani merupakan sinyal runtuhnya sebuah peradaban Islam. Kemerosotan internal yang terjadi di atas tadi sejalan dengan penjelasan Ibnu Khaldun di dalam mukadimahnya tentang runtuhnya peradaban. Menurutnya, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang mencari harta tanpa berusaha. Tindakan amoral, pelanggaran hukum, dan penipuan demi tujuan mencari nafkah meningkat di kalangan mereka. Jiwa manusia dikerahkan untuk berpikir dan mengkaji cara-cara mencari nafkah dan menggunakan segala bentuk penipuan untuk tujuan tersebut. Masyarakat lebih suka berbohong, berjudi, menipu, menggelapkan, mencuri, melanggar sumpah, dan memakan riba. Ibnu Khaldun melanjutkan, tindakan-tindakan amoral di atas menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elit penguasa dan sistem politik. Kerusakan moral, penguasa, dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumber daya manusia ke negara lain atau brain drain dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Semua itu bermuara pada turunnya produktivitas kerja dan di sisi lain menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kegagalan militer dan kemerosotan ekonomi Daulah Utsmaniyah menyebabkan pemerintah tidak mampu lagi melakukan pengerahan politik dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya yang mana hal itu sangat menurunkan wibawa pemerintah. Dalam dunia politik, tanpa kesultanan yang kuat dan didukung perangkat birokrasi yang sehat, militer yang tangguh dan loyal, serta kemampuan pemerintah mensejahterakan rakyat, maka kesultanan tidak lagi mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam bernegara. Sejak kekalahan Turki dalam pengepungan kota Wina pada tahun 1683, Kesultanan Turki Utsmani terus mengalami kemunduran, sehingga mendorong para sultan pemerintahannya mengadakan pembaruan dan perubahan. Reformasi internal tertentu dilakukan, namun reformasi tidak menyentuh organisasi yang paling membutuhkan, yaitu Korps Militer Jenisari. Ini dipandang sebagai penyebab kekalahan Turki Utsmani dalam perang melawan Rusia pada tahun 1768 sampai 1774. Di bawah perjanjian Karlowitz, Turki Utsmani mengakui kekalahannya. Mereka harus kehilangan Polandia, Hungaria, dan Transilvania. Meskipun demikian, Turki Utsmani mampu memulihkan keadaan dan membangun kembali posisi mereka sebagai kekuatan tunggal terkuat di area sampai tahun 1768. Selanjutnya, antara tahun 1768 sampai 1838, di bawah Sultan Abdul Hamid I, Salim III, dan Mahmud II terguncang oleh munculnya sejumlah perang. Itu tadi merupakan peradaban dan kemunduran pada masa dinasti Turki Utsmani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.